Perkenalkan, nama saya Yakbat Garjajral dengan NIM 2174116, ujian mid semester kependudukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai menjelaskan pengertian demografi, hubungan antara kependudukan dan kesehatan masyarakat. Yang kedua, jelaskan secara singkat ukuran kependudukan, komposisi penduduk, piramida penduduk, distribusi penduduk. Yang ketiga, mengenai sumber data kependudukan. Yang keempat, jelaskan dan berikan contoh konsep fertilitas, fekunditas, angka kelahiran tahunan anak, lahir hidup anak masih hidup, rasio anak perempuan, ukuran reproduksi. Nah, yang pertama, jelaskan pengertian demografi, hubungan antara kependudukan dan kesehatan masyarakat. Di sini, demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Sering dengan cepatnya perkembangan dalam era globalisasi serta adanya tradisi demografi dan epidemiologi penyakit, maka penyakit akibat perilaku dan perubahan gaya hidup yang berkaitan dengan perilaku dan sosial budaya cenderung akan semakin kompleks. Perbaikan tidak hanya dilakukan pada aspek pelayanan kesehatan. Perbaikan tidak hanya dilakukan dan merekayasa kependudukan atau faktor keturunan, tetapi perlu memperhatikan faktor perilaku yang secara teoritis memiliki adil 30-35% terhadap derajat kesehatan. Nah, yang kedua, jelaskan secara singkat ukuran kependudukan, komposisi penduduk, piramida penduduk, distribusi penduduk. Nah, di sini ukuran yang digunakan untuk menunjukkan jumlah about atau mutlak suatu penduduk atau suatu kejadian atau peristiwa demografi yang terjadi di daerah tertentu dalam suatu periode tertentu. Contohnya, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah 2.307,6.400,3.206 orang. Rate adalah jumlah kejadian atau peristiwa demografi dalam suatu penduduk dalam periode tertentu, atau biasanya disebut dengan biasanya tahun. Dibagi penduduk at-risk selama periode tertentu. Ratio atau rasio, ukuran perbandingan suatu jumlah dengan jumlah yang lain, atau perbandingan antara dua bilangan. Misalnya, satu subgrup penduduk dengan subgrup penduduk lainnya. Proporsi atau presentasi, ukuran perbandingan antara dua bilangan di mana pembilangan merupakan bagian dari penyebut atau jumlah satu subgrup penduduk dibagi dengan jumlah seluruh penduduk. Bila proporsi ini dinyatakan dalam per 100%, maka proporsi pun berganti nama menjadi persentase. Oleh karena itu, proporsi atau presentasi penduduk analoginya mirip dengan Chlodrate yang telah dibahas sebelumnya. Konstansa atau bilangan konstan, bilangan tetap biasa 100 atau 1000, bisa juga 100, di mana ration atau
proporsi dapat dikalikan untuk menggambarkan ukuran-ukuran dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti. Dalam rumus bilangan konstansa biasanya ditulis sebaik. Nah, komposisi penduduk merupakan sebuah mata statistik dari statistik kependudukan yang membagi dan membahas masalah kependudukan dari segi umur dan jenis kelamin. Kemudian piramida penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi umur dan jenis kelamin dari suatu populasi atau kelompok. Nah, sobat, terdapat dua bagian dalam piramida penduduk, yaitu bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Kemudian, mengutip Kemendikbudristek, distribusi atau persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduk. Nah, dan yang ketiga mengenai sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan dibagi menjadi tiga, yaitu sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Sensus penduduk adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan data penduduk yang ada di suatu wilayah. Yang keempat, jelaskan dan berikan contoh konsep fertilitas, fekunditas, angka kelahiran, tahun anak lahir hidup, anak masih hidup, rasio anak perempuan, ukuran reproduksi. Nah, di sini fertilitas dan fekunditas. Fertilitas adalah banyaknya kelahiran hidup, live birth, bagi wanita. Fekunditas adalah potensi atau kemampuan fisiologis untuk memberikan kelahiran hidup. Periode reproduksi wanita adalah periode dari sejak pertama kali haid sampai dengan menopause. Peritas adalah urutan kelahiran hidup yang dimiliki seorang wanita. Replacement level fertility adalah kondisi penduduk tumbuh seimbang, biasanya ditandai dengan TFR sama dengan 2,1. Kelahiran adalah hasil dari kehamilan yang dapat berupa kelahiran hidup, lahir mati, kelahiran tunggal, atau kelahiran ganda. Angka kelahiran menurut umur as far konsep definisi banyaknya kelahiran per 100.000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15 sampai 49 tahun. ASFAR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Pola ASFAR membentuk U terbaik rumusan. Demikian sedikit materi yang barusan saya jelaskan, dan terima kasih.